Ji Lianzan berkata, baik Chen Ping dan Ji Yun jatuh ke dalam kecemasan. Tidak ada yang menyangka bahwa Gao Qilan akan hilang begitu tiba di pulau. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Yun bertanya sedikit bingung. Ayo, tidak peduli bagaimana Nona Gao menghilang, dia pasti tidak akan meninggalkan pulau ini. Selama dia masih hidup, aku akan mencarinya di seluruh pulau untuk menemukannya. Kata Chen Ping dengan mata tegas. Dia tidak bisa meninggalkan Gao Qilan sendirian. Jika Gao Qilan tidak dapat ditemukan, Chen Ping tidak akan meninggalkan kota kecil ini. Pulau, kalau begitu kita berdua akan berjalan berdampingan, dan jika seseorang menghilang, kita akan bisa segera menemukannya. Ji Yun berjalan ke Chen Ping dan berjalan berdampingan. Kesadaran spiritual Chen Ping terus menyebar ke sekitarnya, dan Ji Yun juga melihat sekeliling dengan waspada. Setelah berjalan agak jauh, Chen Ping melambaikan tangannya untuk membuat Ji Yun berhenti. Tuan Chen, ada apa? Ji Yun bertanya dengan suara rendah. Ada orang di sini, meski sengaja menyembunyikan nafasnya, aku tetap mendeteksinya. Chen Ping berkata, dengan sengaja menyembunyikan nafas, mungkinkah mereka telah menemukan kita? Ji Yun bertanya dengan bingung. Aku pasti menemukan kita, kesadaranku belum ditarik sekarang. Mereka seharusnya merasakannya. Kami masih belum tahu apakah pihak lain itu musuh atau teman, jadi kami harus mendekat diam-diam dan menyembunyikan napas. Chen Ping mendesak dan berkata, aku mengerti. Ji Yun juga menyembunyikan nafasnya. Pada saat ini, Ji Lianzan di bawah pohon besar menemukan bahwa perasaan ilahi telah menghilang, dan mulai memberitahu para murid Sekte Feitian untuk berhati-hati. Chen Ping memimpin Ji Yun perlahan mendekat, dan segera menemukan Ji Lianzan dan yang lainnya di bawah pohon besar. Tetapi karena cabang dan daun yang lebat, tidak mungkin untuk melihat siapa pihak lain, tetapi jumlah pihak lain masih bisa samar-samar dibedakan. Karena kedua belah pihak menyembunyikan auranya, tidak ada yang bisa membedakan identitas satu sama lain. Ji Yun, apakah Sekte Feitianmu memiliki cara khusus untuk mengidentifikasi mereka? Cari tahu apakah orang-orang itu milik Sekte Feitianmu. Chen Ping takut salah paham, jadi dia ingin Ji Yun mengetahui identitas pihak lain terlebih dahulu. Jika mereka adalah anggota Sekte Feitian, maka mereka tidak perlu terlalu berhati-hati. Ya, kata Ji Yun, dan mengeluarkan labu emas kecil dari tangannya. Labu kecil itu hanya memiliki ibu jari. Ada 3 lubang di atasnya. Saya melihat Ji Yun memasukkan labu kecil ke mulutnya, menekan 3 lubang kecil satu persatu, dan meniup suara labu kecil itu. Tanda seru. Ada suara bernada rendah seperti binatang buas di labu kecil itu. Setelah meniup 3 kali, Ji Yun berhenti dan diam-diam mengamati pihak lain. Jika pihak lain dapat membedakan suara ini, maka itu pasti seseorang dari Sekte Feitian. Ketika Ji Lianzan mendengar suara ini, dia tertegun sejenak, lalu wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan tubuhnya. Nafasnya tidak lagi tersembunyi, dan dia berteriak dengan keras, Yuner, apakah itu kamu? Apakah kamu? Suara Ji Lianzan langsung sampai ke telinga Ji Yun. Mendengar itu adalah suara ayahnya, Ji Yun gemetar kegirangan. Ji Yun berteriak dan berlari ke arah Ji Lianzan. Ayah, ayah. Melalui vegetasi yang lebat, Li Yun akhirnya melihat ayahnya, menatap wajah Ji Lianzan. Perubahan, mata Ji Yun langsung lembab. Ayah dan anak itu berpelukan erat, dan Chen Ping juga mengikuti. Melihat reuni kedua ayah dan anak itu, dia juga tampak sangat bahagia. Yuner, bagaimana kamu datang ke pulau kecil ini? Ji Lianzan sangat penasaran, mengapa Li Yunyuan datang ke sini di ujung utara. Apalagi tidak banyak orang yang tahu tentang pulau kecil ini. Jika kapal roh mereka tidak hancur dan hanyut ke sini, mustahil menemukan pulau aneh ini. Saya mendengar Penatuasi mengatakan bahwa Anda membawa orang ke Mohai untuk membalas dendam di Cloud Pierre Cingget, jadi saya sangat khawatir, jadi saya mengikuti Tuan Chen untuk mencarinya. Belakangan, aku mendengar bahwa kamu tenggelam setelah mengejar orang-orang yang menembus gerbang awan di laut dengan kapal roh. Aku menjadi semakin khawatir, jadi aku belajar bagaimana menggunakan kapal roh untuk menemukanmu. Ji Yun memberitahu Ji Lianzan apa yang sebenarnya terjadi. Ji Lianzan memandang Chen Ping, dan ketika dia menemukan bahwa usia Chen Ping tidak jauh berbeda dengan Ji Yun, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Tentang Chen Ping, Li Lianzan juga mendengar dari Penatuasi,
dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping akan sangat mudah. Tuan Chen, terima kasih telah merawat anjing itu selama ini. Ji Lianzan berjalan menuju Chen Ping dan berkata dengan sopan. Master Sekte Li sopan, dan Li Yun juga banyak membantuku. Chen Ping menjawab dengan sopan. Tuan Chen, apakah ada hal aneh yang terjadi setelah Anda pergi ke pulau? Ji Lianzan bertanya. Hal yang aneh. Chen Ping tampak bingung. Hanya saja seseorang akan menghilang tanpa bisa dijelaskan, kata Ji Lianzan. Ya, salah satu orang kepercayaan Tuan Chen baru saja menghilang, yaitu putra tertua dari keluarga Gao di ujung utara. Merindukan. Petik 2. Kami masih bersama sekarang, tetapi dalam sekejap mata tidak ada orang di sana, dan kami tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras kami mencari. Begitu Ji Yun mendengarnya, sebelum Chen Ping dapat berbicara, dia buru-buru mengatakannya. Master Sekte Ji, apakah Anda juga mengalami hal semacam ini? Chen Ping bertanya. Ji Lianzan mengangguk, awalnya ada selusin dari kami, tetapi sekarang beberapa dari kami telah menghilang tanpa alasan. Hanya ada beberapa dari kita yang tersisa. Dari sudut pandang ini, pulau kecil ini benar-benar aneh. Saya pikir ada formasi hantu di pulau ini, tapi cobalah. Mencoba dan menemukan tidak. Petik 2. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Ji Lianzan dan yang lainnya telah menghilang beberapa kali, dia sedikit terkejut. Ini bukan formasi hantu. Jika itu adalah formasi hantu, saya akan menemukannya. Aku tidak ingin terlihat seperti aku dibawa pergi. Petik 2. Aku curiga pulau kecil ini adalah susunan teleportasi, atau celah ruang waktu. Orang-orang yang hilang pergi ke tempat lain melalui susunan teleportasi atau celah ruang waktu. Ji Lianzan mengungkapkan tebakannya. Sangat mungkin. Chen Ping juga setuju. Lebih seperti menghilang tiba-tiba semacam ini, selain susunan teleportasi dan retakan ruang waktu. Tidak ada cara untuk mencapainya dengan cara lain. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Yun bertanya. Itu berkah, bukan kutukan. Ini bencana yang tidak bisa dihindari. Sekarang kamu sudah sampai di pulau kecil ini, ayo lanjutkan.